Oke, halo teman-teman semua. Akhirnya kita kembali lagi bisa bikin video ya setelah sekian lama nih. Karena kesibukan pekerjaan ya, terus terang teman-teman. Jadi topik yang akan kita bahas di video ini adalah terkait dengan pegawai tidak tetap dan juga bukan pegawai. Karena saya lihat di video tentang PPh satu sebelumnya itu ya, itu masih ada komentar yang kelihatannya dari isi komentarnya itu masih bingung nih. Bedanya bukan pegawai dan pegawai tidak tetap gitu. Makanya supaya clear kita benar-benar kupas tuntas di sini ya. Saya udah siapkan 6 case atau 6 contoh kasus perhitungannya, dan juga sebelum masuk ke perhitungan supaya kita satu pemahaman dan ngerti gitu ya perbedaannya di mana, kita masuk dulu ke konsep. Oke, langsung aja ya kita masuk ke konsep. Nah, ini dia. Pertama, pegawai tidak tetap. Apa sih definisinya dari pegawai tidak tetap? Itu kan yang jadi pertanyaan ya biasanya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, pegawai tidak tetap itu adalah tetap pegawai. Jadi dia merupakan pegawai dari si perusahaan itu, tetap merupakan bagian dari pegawai atau karyawannya lah istilahnya, yang ada hubungan kerja atau perjanjian kerja. Tapi dibayarnya itu hanya kalau dia bekerja. Misalnya berdasarkan hari kerja, atau berdasarkan unit barang yang dia kerjakan, atau borongan, atau ya berdasarkan pekerjaan yang dia selesaikan. Jadi income-nya itu dia nggak tetap per bulannya gitu, jadi tergantung kerjaan. Jadi simpelnya gitu ya teman-teman. Itu untuk pegawai tidak tetap. Nah sekarang, yang bukan pegawai. Nah kalau bukan pegawai ini namanya saja sudah bukan pegawai ya. Bukan pegawai, artinya dia bukan karyawan. Bukan karyawan dari si perusahaan tersebut, melainkan dia adalah orang pribadi yang menerima imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dia berikan, bekerja mandiri gitu ya, atau freelance lah istilah gampangnya kita kenal ya, tanpa hubungan kerja dengan pemberi penghasilan. Nah, jadi biasanya dia cuma berbasis kontrak jasa atau honor per penugasan, atau dari klien-klien saya tuh biasanya mereka tuh ada pakai jasa orang pribadi tuh ya pakai invoice gitu ya, dari invoice. Udah, jadi based on itu aja ya. Nah, untuk contohnya seperti apa? Nah, kita langsung masuk nih ya ke contoh pertama, yaitu pegawai tidak tetap dulu nih. Di sini kita akan coba untuk menghitung PPh satu atas pegawai tidak tetap yang menerima penghasilannya tapi secara bulanan gitu. Jadi memang pegawai tidak tetap itu ada juga yang dia itu dibayarnya secara bulanan teman-teman ya, mirip dengan pegawai tetap gitu. Bahkan cara ngitungnya pun nanti mirip dengan pegawai tetap. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kasusnya. Nadia bekerja sebagai senior video editor di PT Jayalah. Nadia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0 nih. Nadia menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan proyek yang dia kerjakan. Selama tahun 2025, Nadia menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Nah, hitunglah PP 21 Nadia ya, kok selfie ya ini dia. Ngantuk nih waktu bikin soal nih kayaknya nih, ya. Nadia selama tahun 2025 itu. Nah, di sini kan si Nadia ini dibayarkannya secara bulanan ya, teman-teman. Nah, di sini ada rekap penghasilan dari bulan Januari sampai dengan Desembernya ya. Dan di sini dia tuh eh, kerjanya sebagai video editor. Nah, video editor itu seperti kita tahu ya, kerjanya ya berdasarkan project yang dia kerjakan gitu, berapa video yang dia edit gitu misalnya. Nah, jadi di sini bayarannya si Nadia makanya setiap bulan tuh beda-beda nih teman-teman. Karena balik lagi tadi dia per project dibayarnya kan, tapi ditransfer bayarannya itu setiap bulan gitu. Jadi misalnya dalam satu bulan dia ngerjain berapa project. Kayak misalnya di sini di bulan Januari, oh dia dapat income-nya 7 juta. Berarti dia asumsi ngerjain satu project 1 juta, berarti dia ngerjain 7 project gitu. Nah, terus di bulan Februari dia dapat 5 juta, berarti dia ngerjain 5 project nih. Nah, cara ngitungnya adalah kalau yang dibayarkan secara bulanan seperti ini, pegawai tidak tetapnya, yaitu seperti pegawai tetap. Seperti yang saya bilang tadi tuh, mirip dengan pegawai tetap cara ngitungnya. Berarti pakai tarif efektif rata-rata atau TER ya. Nah, karena dia di sini itu statusnya TK0 si Nadia, berarti dia masuknya TER kategori A ya, teman-teman ya. Nah, di sini udah saya rumusin ya, jadi langsung keluar sendiri tarifnya begitu kita memasukkan penghasilan bruto. Dia tarifnya dari sini ngambilnya ya, nariknya dari sini karena dia tadi TK0, dia TER A kan. Tadi misalnya di bulan Januari berapa dia? 7 juta brutonya. Kita tes deh, kita coba cek secara manual. Oh, 7 juta berarti masuk di yang range yang ini ya. Oh, tarifnya 1,25%.
Ternyata benar ya, 1,25%. Berarti PPh-nya berapa? 87.500. Nah, terus Februari dia dapatnya 5 juta. Tarifnya 0% karena masih di bawah ambang batas ya istilahnya ya, karena dia baru kena PPh itu kan di atas 5,4 ya untuk TER-A. Gitu, dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi cara ngitungnya seperti itu ya teman-teman. Sehingga dalam 1 tahun itu, selama tahun 2025, total penghasilan yang diperoleh si Nadia ini adalah 82.500.000 dengan PPh yang harus dipotong adalah 900.000 ya totalnya. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke case 2. Case 2 itu tetap dengan kasus yang sama, kasus Nadia, tapi sekarang bagaimana kalau PPh-nya ini di gross up ya. Di gross up itu artinya ditanggung oleh perusahaan. Sehingga nanti si Nadia ini dia itu akan terima bersih gajinya gitu. Nah, kita masuk aja langsung. Nah, ini ya dengan case Nadia, ini lagi-lagi ngantuk ini kayaknya waktu bikin soal nih. Nadia ya. Nah, di sini udah saya bikin kolom tambahan. Nah, kalau gross up itu karena di sini kita pakai Excel jadi enak nih, tinggal pakai rumus aja. Dan di sini udah saya rumusin tuh ya, udah saya buat rumusnya jadi langsung keluar angkanya, teman-teman. Nah, kalau kalian nanti mau filenya gampang ya, tinggal langsung ke deskripsi video ini tuh ada link di situ, masuk aja ke link itu nanti kalian akan nemu filenya namanya ETB ya. Di situ adalah ETB itu adalah kumpulan file-file dari konten-konten IETEX ya. Jadi semua filenya ada di situ. Oke, kita balik lagi. Nah, ini gross up ya, karena kita pakai Excel jadi dirumusin aja. Kalau tadi kan kalau tidak di gross up segini ya pajaknya 87.500. Tapi setelah di gross up, kalau di gross up dia jadi memang lebih besar, jadi lebih besar kelihatannya gitu. Tapi kan ini bisa dijadikan biaya oleh si perusahaan. Jadi tidak perlu dikoreksi nanti oleh perusahaan, bisa dijadikan biaya gitu. Nah, bagi si karyawan gimana ya? Bagi si karyawan enak kalau di gross up kan ditanggung perusahaan. Jadi dia terima bersih. Jadi nanti si Nadia di Januari ini terima 7 juta aja gitu, full. Karena ini di gross up, ditanggung perusahaan. Gitu ya. Kalau tadinya tidak di gross up, ya dia harus dipotong nih 7 juta dikurangi dengan 87.500. Berarti kan sekitar 6 jutaan lah, 6,9 gitu yang harus yang akan dibawa pulang oleh si Nadia gitu. Jadi lebih sedikit. Nah, itulah tujuannya dari gross up. Nah, ini kan karena pakai Excel, jadi saya rumusin seperti ini. Tapi sebenarnya kalau mau ngitung manual, gimana sih caranya untuk gross up? Nah, ini ya, saya siapin juga formulanya di bawah nih. Kalau mau hitung manual gitu ya, dihitung, ditulis, oret-oret pakai kalkulator misalnya. Jadi gini, teman-teman, caranya. T itu adalah tunjangan pajaknya atau tunjangan PPh 21 ya. Jadi kalau gross up itu memang namanya tunjangan ya, tunjangan PPh gitu. Jadi T sama dengan R itu apa? R itu adalah TER. Ya, tarif TER-nya, tapi dalam bentuk desimal kalau kita mau hitung manualnya gitu. R dibagi 1 dikurang R. Ya, jadi 1 dikurangin tarif TER desimal. Lalu dikali dengan B. B itu apa? Bruto awalnya yang ini. Jadi kayak gini dalam hal ini di sini makanya saya bikin kolom lagi kan untuk TER dalam bilangan desimal ya. Ini kok bilangan doang. Bilangan desimal. Nah, gitu. Jadi kalau secara manual berarti 0,0125 dibagi 1 dikurang 0,0125 dikali dengan 7 juta gitu kalau ngitung manualnya. Nah, kalian bisa coba tes sendiri ya. Pasti hasilnya sama seperti ini, 88.608. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di gross up ya memang tujuan gross up itu adalah seperti itu supaya ya si karyawan itu bawa pulang duitnya itu bersih gitu ya, tidak ada dipotong pajak karena pajaknya sudah ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak diberikan kepada kita, kepada karyawan gitu ya. Oke, semoga mengerti sampai sini ya teman-teman. Kita lanjut ke kasus yang ketiga, masih pegawai tidak tetap, tapi kali ini yang menerima penghasilannya itu tidak secara bulanan. Kalau tadi si Nadia itu kan dibayarkannya secara bulanan, mirip pegawai tetap ya kan. Kalau sekarang yang tidak secara bulanan, contohnya seperti ini, contoh pertama ya. Tuan Dean bekerja pada PT Hartono. Pada bulan Juni 2025, Tuan Dean melakukan pekerjaan perakitan rak buku selama 10 hari. Oke, atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Dean menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.400.000 rupiah.
Sehingga jumlah penghasilan bruto seharinya adalah 4.400.000 dibagi dengan 10 hari dia kerja. Berarti sehari adalah 440.000. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Dean. Nah, berarti si Tuan Dean ini dihitungnya itu per hari ya. Harian nih dia nih. Nah, kalau harian itu kan seperti ini ya, tarifnya gitu. Kalau dia di bawah atau sama dengan 450.000 per hari, itu tarifnya 0% dikali dengan penghasilan bruto harian. Tapi kalau dia lebih dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, itu tarifnya adalah 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Tapi kalau dia lebih besar atau sama dengan 2,5 juta, lebih besar sama dengan 2,5 juta per hari, itu dia pakai tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, ini mirip dengan bukan pegawai ya, kalau dia udah lebih dari 2,5 juta per hari, penghasilannya, cara ngitungnya mirip dengan bukan pegawai. Tapi kalau dia dibayar secara bulanan, ya tadi kayak si Nadia itu kan, pakai TER dikali dengan penghasilan bruto ya, atau mirip dengan pegawai tetap, gitu teman-teman ya. Nah, karena dia di sini harian, dan kita lihat income-nya ternyata kalau dibagi per hari itu 440.000, yang dimana itu masih di bawah 450.000, maka tarifnya adalah 0% ya, atas penghasilan si Tuan Dean ini. Jadi PP yang dipotong adalah 0 rupiah. Tapi teman-teman perlu diingat, meskipun PP yang dipotong itu 0 rupiah, tetap harus dibuatkan bukti potong oleh si PT Hartono, gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti tarifnya 0% dia nggak kena pajak, bukan, tetap kena pajak, tapi ya 0%, dan RP 0 pajaknya, tapi tetap harus dibuatkan bukti potong, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang ini ada Rafael nih. Rafael bekerja pada PT Domini. Rafael menerima penghasilan harian berdasarkan jumlah unit AC yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima adalah 550.000 nih per unit AC yang dia perbaiki. Nah, Rafael menyelesaikan perbaikan AC sebanyak 5 buah dalam sehari. Wih, canggih ini si Rafael ini ya. Bisa servis 5 AC dalam waktu 1 hari aja. Dan menerima penghasilan sebesar 2.750.000 ya, 550.000 dikali dengan 5 hari kan. 5 buah, sorry, dikali dengan 5 unit. Ini jangan buah lah ya, emangnya makanan gitu kan. Kita ganti aja deh jadi unit ya. Ya, biar lebih enak gitu dilihatnya. Sebanyak 5 unit. Nah, 5 unit kali dengan 550.000 adalah 2.750.000. Berapa PPh-nya? Nah, karena dia per harinya itu udah lebih dari 2,5 juta ya, kita balik lagi ke sini, maka cara ngitungnya adalah tarif pasal 17 dikali 50% dikali dengan penghasilan bruto ya teman-teman ya. Berarti kita kalikan 5% dikali 50% dikali dengan 2.750.000, dapatlah PPh 21-nya adalah 68.750. Oke, jadi gitu ya cara ngitungnya ya teman-teman, semoga bisa dipahami ya sampai sini. Karena inilah case-nya untuk pegawai tidak tetap ya. Sekarang kita akan masuk ke case keempat, yang dimana adalah udah masuk ke case bukan pegawai ya. Perhitungan PP 21 bukan pegawai. Nah, ini dia teman-teman. PPh pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, ini contoh dari bukan pegawai nih, freelance yang tadi saya bilang ya di awal. Nyonya Ana adalah seorang akuntan berpengalaman dan sedang mengerjakan penyusunan laporan keuangan PT Neras. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Nyonya Ana menerima imbalan dari PT Neras sebesar 20 juta. Itulah PPh pasal 21-nya. Nah, karena bukan pegawai, cara ngitungnya adalah tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikalikan dengan penghasilan bruto ya teman-teman. Nah, berarti kita cari dulu nih DPP-nya, yaitu 50% dikali dengan penghasilan bruto, yaitu 10 juta. Baru dari 10 juta inilah kita hitung dengan tarif PPh-nya ya. Berarti 5%, masih kena lapis pertama dia kan. Karena lapis pertama itu kan sampai 60 juta batasnya kan. Nah, berarti 10 juta dikali dengan 5%. Ini 10 juta ya. Berarti adalah 500.000 ya teman-teman. PPh pasal 21 harus dipotong dari si Nyonya Ana. Sebenarnya kalau mau simpel bisa juga langsung aja, nggak usah pakai DPP-an, tapi langsung aja cara ngitungnya 2,5% dikali dengan 20 juta kalau kayak gitu ya. 20 juta berarti 500.000, ya sama aja gitu ya, terserah lah, yang penting kan hasilnya sama. Nah, ini kan kalau misalnya
dipotong nih dari si Nyonya Ana. Sekarang gimana kalau dia di gross up atau ditanggung perusahaan? Nah, kita masuk ke case 5 ya. Masih dengan contoh kasus yang sama yaitu Nyonya Ana, tapi bedanya kali ini di gross up. Nah, kalau di gross up begini perhitungannya teman-teman. Tadi kan penghasilan brutonya 20 juta ya. Berarti ini jumlah brutonya nih 20 juta. Ini adalah nanti untuk yang di gross up, jumlah bruto di gross up. DPP-nya berarti kan 50% tuh 10 juta ya. Tadi PPh-nya berarti 500.000. Nah, di sini udah saya rumuskan juga ya karena kita mau keluarin angka gross up di sini, makanya saya harus rumusin nih pakai Excel. Karena pakai Excel jadi saya rumusin pakai formula ya. Nah, jadi penghasilan yang dibawa pulang adalah 19.500.000. Ini kalau tadi dipotong, tidak di gross up. Nah, sekarang bagaimana kalau di gross up? Karena udah saya rumusin, tinggal kita tarik aja di sini, kita masukin di kolom tunjangan PPh ini sama dengan kita masukkan ke PPh 21-nya. Nah, langsung keluar ya. Jadi kalau dia di gross up, PPh 21-nya itu jadi 512.821. Tapi penghasilan bersih atau yang dibawa pulang duitnya sama si Nyonya Ana jadi utuh gitu ya, tetap 20 juta. Karena ini di gross up, ditanggung oleh si PT Neras gitu ya, teman-teman. Dan ini nanti boleh dijadikan biaya oleh si PT Neras gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke case terakhir ya dari bukan pegawai. Case ke-6 nih, teman-teman. Nah, ini adalah PP 21 atas penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya itu dia mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau dia melakukan pembelian material ya atau bahan gitu ya. Penyerahan material atau bahan. Contohnya, pada bulan Juli 2025, Tuan Asep memberikan jasa perbaikan komputer kepada PT Perkasa dan menerima imbalan sebesar 10 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa tersebut, Tuan Asep mempekerjakan 3 orang ahli komputer. Jadi dia mempekerjakan 3 karyawannya lah istilahnya dengan total upah 6 juta untuk bayar si 3 karyawan ini. Dan dia juga melakukan penggantian spare part yang rusak nih dari komputer itu seharga 1 juta. Berapa PPh 21-nya? Nah, karena ini dia bisa teridentifikasi ya. Teridentifikasi di sini itu dalam arti dijabarin gitu. Dia di sini mempekerjakan karyawan, totalnya 6 juta, terus juga dia ada ganti spare part, total 1 juta, maka cara ngitung PPh-nya seperti ini, teman-teman. Seperti biasa ya, 50% dikali dengan penghasilan bruto. Nah, penghasilan brutonya ini kita hitung dulu nih. Tadi kan 10 juta yang dia terima. Tapi kan dia ada bayar karyawan tuh 6 juta. Dia juga ada beli spare part 1 juta. Nah, kita kurangin dulu tuh. Jadi 10 juta dikurangi dengan 6 plus 1. Berarti 10 dikurang 7. Berarti penghasilan bruto adalah 3 juta sebenarnya kan. Baru kita kali dengan 50% si 3 jutanya. Dapatlah DPP-nya 1,5 juta. Nah, barulah dari 1,5 juta ini kita kalikan dengan tarif PPh-nya ya, yaitu 5%, yaitu Rp75.000. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana jika jumlah upah si karyawan dan jumlah material spare part-nya itu tidak dapat diidentifikasi? Maka PPh pasal 21 harus dipotong oleh PT Perkasa adalah, ini kok PT bilang ngantuk lagi nih kita nih. Oke. Maka yang harus dipotong oleh PT Perkasa adalah sebesar, ya udah, berarti langsung aja dari 10 jutanya ini gitu ya, yang dia terima imbalannya gitu. Karena misalnya ini tidak bisa diidentifikasi nih, nggak ada rinciannya gitu. Ya udah langsung aja. Berarti di PP-nya 50% kali brutonya 10 juta yaitu 5 juta. Baru 5 juta tinggal kali tarif PPh 5% yaitu Rp250.000. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Balik lagi kalau kalian mau latihan, mau file Excel-nya, mau belajar rumus-rumus juga, langsung aja ya di deskripsi, klik link yang ada di deskripsi, nanti langsung diarahin. Kalian pilih yang ETB ya. Di situ semua ada file-file latihan dari konten-konten IETEX di YouTube maupun di TikTok. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dengan baik dan tolong ya bantuannya untuk support channel ini setidaknya sampai 1000 subscribers dulu lah gitu ya, supaya kita ini makin semangat nih para kreator untuk lebih sering lagi upload konten-kontennya, karena terus terang saya juga selain sibuk memang kadang-kadang juga ngeliat subscribernya jadi agak-agak gimana gitu ya, agak-agak kurang termotivasi untuk bikin video gitu teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.